Ya, jadi Ci, kalau misalnya topik kita yang ditentukan Mm-mm. untuk malam hari ini kan, jadi kita mau membahas mengenai style trading begitu ya. Jadi Mm-mm. mungkin di saat market seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk refleksi gitu kan. Betul. Kita refleksi diri begitu ya. Jadi kita harus melihat ke dalam juga gitu ya, tujuan kita trading apa, kita ini stylenya seperti apa begitu kan, karena biasanya orang tuh langsung lompat beli saham tanpa menentukan dia ini mau investnya untuk jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya, dan akhirnya itu kan apa ya, bisa dibilang jadinya memilih sahamnya yang salah gitu ya, jadi profitnya tidak maksimal begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mungkin masuk ke topik kita malam hari ini, jadi biasanya kalau TikToks itu kita mau tahu nih pendapat dari narasumber gitu ya, atau bisa juga dibilang pendapatnya Cifoni nih melihat market saat ini gitu ya Ci ya. Jadi hari ini market minus gitu kan. Kalau 5 hari ke belakang juga minus, bahkan 1-2 bulan, bahkan tahun ini juga bisa dibilang market kurang atraktif gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari Cifoni sendiri gimana nih tanggapannya melihat market saat ini? Oke, jadi sebenarnya memang kan kita nih sendiri juga dari geopolitik juga kan banyak Mhm. sekali ya isu-isu dari luar juga. Nah, ditambah lagi di Indonesia ini kita ada lagi nih kebijakan-kebijakan yang cukup eh, apa ya kontroversial gitu ya, seperti vote Mhm. call auction gitu kan. Jadi akhirnya kan Mhm. malah bikin market ya likuiditasnya Mhm. juga mau nggak mau jadinya berkurang ya, dan Mhm. kemudian orang juga beralih ke instrumen lain. Mhm. Ditambah lagi juga kan kita bisa lihat ya outflow terus-terusan nih belakangan Mhm. ya, walaupun hari ini lumayan ya BCA ada naik ya. Cuman ya Ya. nggak menolong juga karena indeks kita lower low lagi nih gitu loh. Mhm. Kita juga perlu nunggu istilahnya nanti ini kebijakan suku bunga mau seperti apa dari Amerika. Namun kayaknya ya mau dinaikin juga atau diturunkan juga sama-sama kayaknya belum bisa mencapai tujuannya ya kayaknya ya. Jadi istilahnya Mhm. kalau nanti nggak dinaikin ya nggak mencapai target juga. Jadi semuanya juga nanti akan minus juga. Mhm. Jadi itu dampak banget ya ke perekonomian kita di Indonesia. Maka kita juga mesti hati-hati karena dampaknya sektor-sektor semua hampir semuanya kena. Mhm. Kecuali memang ada beberapa hal yang kita bisa cermati. Contohnya kayak sekarang kan iklim lagi seperti ini nih. Jadi banyak yang kita bilang itu saham-saham EBT diperhatiin lah ya, Mhm. karena Mhm. kan konsumsi listrik semuanya Mhm. juga naik ya, listrik Mhm. kemudian juga energi-energi. Jadi sisanya tuh EBT diperhatiin, kemudian kol-kolan juga boleh tuh. Mhm. Nah, jadi diperhatiin. Kemudian, ntar ya, ada beberapa. Kemudian juga rupiah juga melemah ya. Jadi saham-saham komoditas perhatiin. Nanti kalau misalnya lagi retrace, boleh tuh dicicil-cicil Mhm. lagi buat di buy. Mhm. Gold udah EBT. Sama ini ya, kayaknya karena memang tensi geopolitik itu biaya ekonomi Mhm. tinggi, sepertinya juga kita punya oil juga susah turun ya. Jadi ya saham-saham oil kita Mhm. perlu lihat lah ya, lihat. Apalagi Mhm. nanti ini mau OPEC ya. Kalau Ya. nanti ada pemotongan segala macam juga ya udah kebayang ya, mungkin bakal naik lagi malah. Mhm. Nah, itu sih. Jadi istilahnya banyak sekali yang dari luar juga ada hal-hal yang perlu perhatikan, dari kita sendiri juga di Indonesia juga banyak sekali. Nah, namun yang paling penting memang perhatiin itu juga diri sendiri Mhm. ya, Mhm. keputusan-keputusan yang mau kita buat sih. Karena cukup challenging market saat ini. Tetap ada Ya, kesempatan sih. ya, ya. Oke, thank you banget ya Ci untuk jawabannya. Jadi aku setuju dengan yang Ci Foni mention ya. Jadi eh, memang keadaan market kita sekarang ini dipengaruhi dengan adanya sentimen-sentimen yang sedang bergulir ya teman-teman semua ya. Mau dari global maupun dari domestik gitu kan. Tadi Ci Foni ada mention mengenai harga minyak gitu ya karena perang dan sebagainya, ini betul sekali ya teman-teman ya. Dan jadi
bisa memperhatikan juga sektor-sektor ini begitu ya, karena biasanya kalau ada perang berarti kan supply dari minyak ini jadi terbatas gitu kan, karena biasanya ada um, block trade gitu ya. Dan juga kemarin kan Iran ya perang dengan Israel juga, Ya. dan Iran ini sebagai salah satu eksportir terbesar minyak teman-teman ya di dunia. Jadi tentunya ini akan bisa memberikan dampak gitu ya, tidak hanya terhadap sektor oil aja, tapi banyak perusahaan juga yang menggunakan minyak begitu ya. Jadi Benar. ini salah satu kunci ya yang Cifoni mention yang perlu kita ingat juga begitu. Nah, mumpung lagi rame nih ya, kita lihat angkanya naik terus, teman-teman. Aku mau info ya. Jadi buat malam hari ini, kalau misalnya kalian nonton sampai selesai, nanti kan ada merchandise menarik dari Sukor Sekuritas ya. Jadi kita akan pilih 3 orang ya. Kalau tembus 100 kita kasih 4 deh. Tapi untuk sekarang kita kasih 3 merchandise menarik dari Sukor Sekuritas buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Nanti dipilih sama adminnya Sukor ya. Yang perlu kalian lakukan cuma screenshot IG Live ini gini ya, sama Cifoni dengan pemandangannya yang bagus di belakang. Habis itu tag Instagramnya Sukor dan juga tag Instagramnya Wisdom and Invest. Ya, jadi kalian bisa tag. Habis itu kalian coba bikin caption apa yang kalian pelajari malam hari ini gitu ya. Jadi gampang banget, simple ya teman-teman caranya. Jangan miss out merchandise kali ini karena benar-benar menarik. Itu yang bisa aku bilang ya. Oke. Mau Mantap ikutan ya, Ci, dong? ya. Mau Apa ikutan dong? boleh Ci. Wah, ini ada Nah, apa nih? untuk Seru nih. untuk yang nonton ini semuanya, saya mau kasih tahu ya, buruan ya daftar kompetisi karena semua yang daftar kompetisi dapat Winbot Light dari awal. Betul. Nah, sama yang nonton hari ini sama di screenshot aja, cuma kali ini saya kasih ke semuanya. Jadi kalau yang ini 77-nya mau ngeklaim semua silakan, caranya sama ya. Wah. Yang penting screenshot, ya kita kasih selama 1 bulan untuk Winbot Light. Jadi biar bantu teman-teman kan, soalnya Iya, mumpung iya. market lagi begini ya. Ya, Nanti ya. Ini kontak admin ya. 85 nih, Ci. 85 Oh, sekarang. Oh, oke. Ci, kalau boleh tanya, mungkin kan di sini ada beberapa teman-teman yang nonton belum terlalu tahu Wisdom Invest, belum tahu Winbot Light itu apa gitu. Mungkin boleh diceritain dikit nggak, Ci, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Oke, Winbot Light itu adalah sebuah sistem dari Wisdom Invest di mana kalian itu udah nggak usah pusing-pusing lagi charting ya. Jadi kita nanti udah kasih charting otomatis. Kalian cukup ketik perintahnya di Telegram ya. Nanti kita akan masukkan kalian ke dalam grup. Nanti otomatis itu hitungan detik chartnya keluar dan itu chartnya update. Nah, kalian bisa ada beberapa indikator di dalamnya yang bisa bantu kalian juga. Termasuk frekuensi analyzer juga nanti saya kasih. Jadi biar teman-teman di sini, para cuan trooper semuanya bisa lebih cuan, bisa lebih happy. Jadi semuanya dapat. Ya, ingat ya, di tag ya. Di tag ya, jangan lupa Gitu. teman-teman di tag ya, Sukor dan Di foto juga ya. Invest. Iya, ini Betul. jarang-jarang loh Cifoni ngasih langsung semua yang nonton. Iya. Kita biasanya cuma 3-5 ini semuanya ya. Jadi penting banget teman-teman. Coba-coba ya, ini bisa dibilang sistem lah ya dari Wisdom dan Invest ya, tentunya bisa membantu kalian dalam trading ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, siap. Dan betul ya, kompetisi teman-teman malam hari ini terakhir ya. Itu ada hadiah menarik juga tuh dari Wisdom dan Invest. Oke, kita lanjut dikit ya, Cia. Jadi ya, kita udah membahas banyaknya sentimen-sentimen yang terjadi begitu kan. Dan itu yang membuat ISG kita juga koreksi sudah beberapa lama ini begitu kan. Nah, jadi pertanyaan paling penting memang kebetulan juga ngobrol dengan orang yang tepat gitu ya. Kita suka ngobrol mengenai psikologi gitu ya, Ci ya, di dalam trading ini. Nah, dari Cifoni sendiri kira-kira ada advice nggak gitu ya di saat keadaan market itu seperti saat ini? Ada tips nggak bagaimana kita mengontrol psikologi kita gitu kan, atau mungkin ada latihan-latihan yang bisa kita lakukan atau kebiasaan yang perlu kita mulai gitu kan supaya psikologi kita itu tetap terjaga di saat market itu seperti sekarang ini contohnya?
Oke, jadi sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang kita semua bisa latih. Salah satu adalah Mhm. kebiasaan kita untuk mencari saham-saham yang potensi cuan, Mhm. ya. Karena ada orang yang terlatih mencari saham-saham yang potensinya loss. Percaya nggak? Iya, beneran. Gimana tuh sih? Karena jadi biasanya nih kalau kita dengar ya teman-teman kita para traders ya, mereka biasanya itu trading dan kemudian mereka mulai bilang, aduh loss nih, portonya merah kebakaran ya. Nah, uniknya kita dengerin itu bukan hanya ketika market jelek loh. Market bagus pun portonya bisa merah. Lucu ya. Jadi ada satu kebiasaan di mana mereka itu memang secara otomatis ya, secara subconscious mind-nya dia milih itu saham-saham yang downtrend, yang gorengan, tapi belinya di pucuk. Jadi main di HK aja semuanya. Udah all in all. Jadi udah masuk all in, semuanya lagi dimasukin ya. Nah, jadi istilahnya coba kita refleks, istilahnya tuh refleksi diri dulu ya ke dalam. Ada nggak sih memang hal-hal tersebut kita sering lakukan. Nah, cara ngenalinnya gampang. Kita istilahnya nih denger ya teman-teman kita, oh dia cuan. Tapi yang kita rasa kok kita loss mulu ya. Kok kayaknya perasaan salah beli terus. Udah sahamnya sama nih, misalnya dikasih stock pick nih, sahamnya sama-sama misalnya entry-nya berapa. Tetapi pas exitnya, teman kita exitnya dalam kondisi cuan, kita exitnya dalam kondisi loss. Nah, dan ini berulang-ulang. Entah nanti kita bilang, oh saya lupa pasang TS, oh saya lagi sibuk, atau saya nggak sempat perhatikan, atau banyak hal-hal lain yang terjadi. Padahal bisa saja guidance-nya sama nih. Misalnya kita bilang beli ya di harga sekian, contoh ya, kita rame-rame gitu ya, kita analisa, oke ya sepakat ya beli di harga sekian, oke. Nah, keluar di harga sekian. Nah, bisa saja ketika keluar itu memang kan beda-beda. Nah, coba perhatikan, kalau misalnya pola ini berulang, maka teman-teman perlu lakukan satu kebiasaan yaitu apa? Berhenti dulu, di pause dulu. Jangan trading dulu. Jadi ibaratnya karena kalau kita sudah punya kebiasaan untuk loss, kita akan terus melatih sampai kita jadi expert loh. Kita profesional sekali untuk bikin loss malah. Yes. Jadi makanya nanti nggak usah heran ya kalau misalnya kita perhatikan, loh ini kok jago banget ya, tapi jagonya belinya saham-saham yang bikin loss terus. Kenapa? Karena memang kami di Win, kita bulan 3 kita ada bikin satu perkumpulan ya untuk para members, yaitu kita bikin namanya Win Program, di mana semuanya itu kita pakai Win System ya. Jadi harus beli berdasarkan Win System nih signalnya, kemudian mereka harus tulis reasonnya, buy sell-nya segala macam, dan itu harus disiplin. Nah yang ikut tuh banyak sekali. Ada orang-orang yang memang portonya banyaknya merah. Merah bukan karena dia nggak ngerti baca chart loh. Rata-rata pinter. Karena baca chartnya Win tuh rata-rata kalau udah ngerti itu kan di bawah 10 detik mereka udah bisa baca. Nah, dilatihnya pelan-pelan. Jadi minggu pertama belum kelihatan terlalu menonjol ya. Jadi saya masih ada habit-habit lama lah. Kemudian pelan-pelan dikoreksi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sudah bisa konsisten hijau. Dan menariknya adalah orang-orang yang FOMO, mereka bisa bilang bahwa, Ci, ini ya, saya udah nggak FOMO lagi, kok FOMO-nya kayaknya hilang gitu. Nah, sebenarnya bukan hilang ya, namun sudah ngerti cara pakainya. Karena misalnya kan orang selalu bilang jangan greedy ya. Kalau saya bilang kalau greedy di saat yang tepat boleh dong, bener nggak? Ya kan? Nah, Betul. karena kan ibaratnya kalau kita seorang pebisnis, kita mesti punya mentalitas juga, hanya saja kita mesti mengenali di mana saat yang bagus untuk kita beli. Nah, jadi beberapa itu kita udah lihat progresnya, dan mereka punya porto growth-nya lumayan. Ini belum selesai 3 bulan nih, namun hampir ada yang kalau nggak salah terakhir mau mencapai growth-nya itu mau 40% dalam kondisi sekarang. Dengan kondisi sebelumnya portonya belum stabil ya. Artinya tuh lebih banyak merahnya, suka HK, kalau ARB malah dibeli. Nah, jadi kita mesti pause dulu teman-teman, berhenti sejenak, lalu apa yang kita lakukan? Jangan lihat-lihat saham dulu ya, kita mesti cari tahu kita mau apa. Di saham ini kita mau cari apa sih sebenarnya. Ada orang yang terakhir kali ketika kita ada sesi terapi ya, terakhir itu, ternyata yang dicari bukan cuan loh mas. Apa tuh? Tahu nggak yang cari apa? Adrenalin. Oh, iya. Nangkep ya?
Jadi dia sangat suka sensasi yang istilahnya kayak aduh deg-degannya ini dia suka banget. Nah, makanya saya bilang Hmm. ketika kalau kita mau carinya adrenalin ya bukan cari cuan ya. Nah, awalnya dibilang cari cuan, setelah akhirnya kita cari tahu subconscious mind-nya dia pengennya itu apa. Ternyata dia pengen adrenalin. Nah, jadi Anda di sini pause sejenak, cek dulu maunya apa, kemudian belajar, tolong didampingi mentor atau coach. Karena kenapa? Karena kita ini kalau di saham enaknya apa? Anda bisa belajar loh. Hmm. Ini saham yang bisnis ini kita bisa memilih mentor, bisa cari mentor, bisa istilahnya tanda kutip bisa beli seminar, benar nggak? Berbeda Ya, ya. dengan bisnis-bisnis lain. Misal kalau kita bilang, oh orang ada dagang bakso gitu, dia bikin bakso enak, kan kita nggak mungkin ngetok ya. Mas, baksonya enak, rame ya. Terus-terusan viral lagi, aku mau belajar dong, ajarin dong resepnya. Dia nggak akan ajarin. Namun, Hmm. kalau di saham, Anda bisa lihat apalagi Sukor ya, saya sih salut banget ya, selalu ada edukasi-edukasi, Anda tonton aja, kan diajarin semuanya. Nah, jadi kita juga perlu belajar, hindarin untuk beli pakai feeling, karena kita beli saham Hmm. pakai uang ya, bukan pakai feeling loh, hati-hati. Nah, Iya, 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 jadi iya. hal seperti ini sih yang perlu dilatih. Hmm. Banyak sih, ada step-stepnya. Namun yang utama itu dulu, pause dulu ya. Karena biasanya saya lihat kalau orang udah lost, dia ada rasa sebel, kesel, dendam gitu. Dia ulang terus, dan akhirnya malah makin hancur. Di Hmm. average down terus. Nah, Hmm. Iya, iya, kebiasaan iya. pertama, stop dulu. Oke, wah Belajar ini lagi. menarik ya. Ya aku jadi stuck banget di pikiran aku konsep yang Cifoni mention mengenai orang itu ada yang profesional juga gitu ya untuk cari loss gitu kan. Jadi ya I think it's a very good advice ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini terdengarnya apa ya kayak bisa disepelekan ya advice seperti ini, tapi sebenarnya ini adalah advice penting ya teman-teman ya, karena yang namanya investasi apalagi trading itu benar-benar psikologi gitu ya. Mm-mm. Contohnya ya tadi ya yang Cifoni udah mention begitu kan, jadi kita perlu berhenti juga ya teman-teman ya. Jadi di market seperti saat ini I think ini adalah momen yang pas banget buat kita untuk mulai refleksi juga gitu kan. Karena Betul. saya yakin nih ya, aku yakin banget teman-teman yang nonton sekarang ini pasti ada yang merah portonya. Gitu Ya, loh ya. Jadi nggak mungkin juga semuanya hijau, apalagi keadaan market kita ini seperti sekarang ini, begitu kan. Tapi kalau misalnya kita disiplin dengan trading style kita gitu ya, tahu take profitnya kapan, tahu cut lossnya kapan, atau kalau misalnya kalian invest ya, sudah membaca laporan keuangan, kinerja, ya sudah punya conviction sendiri ya, teman-teman harusnya bisa untuk lebih lega begitu ya. Harus bisa belajar gitu ya. Jadi tadi seru banget sih ya Cifoni ngejelasinnya tuh kayak Wisdom and Invest ini kayak fokus grup gitu ya Ci. Jadi buat orang-orang yang mungkin apa ya kebingungan sendiri gitu ya, sedih sendiri, dendam sendiri, kalau misalnya ada komunitas yang bisa saling menguatkan gitu kan, tentunya ada mentor juga yang bisa dibilang mentor ini kan pasti pengalamannya biasanya lebih lama daripada membernya gitu kan, jadi yes, bisa memberikan advice juga karena dia mungkin sudah melewati saat-saat susah juga begitu kan, jadi adalah benar. something yang mau di pass along gitu ya ke member-membernya ya. Jadi I think it's a very good point ya dari Cifoni, gimana buat teman-teman di sini mungkin ada yang portonya merah atau ya baru hari ini mungkin harus cut loss terus stres dan sebagainya. It's a very good advice untuk teman-teman untuk pause. Mungkin aku tambahin sedikit adalah untuk tarik nafas dan you know inhale exhale gitu ya. Yes, betul. Ya, ya, ya. Oke. Ci, aku mau nanya sedikit nih. Kalau misalnya Mm, eh Cifoni ini style tradingnya seperti apa sih gitu ya kan, karena mungkin teman-teman di sini juga baru kenalan juga nih sama ya, Cifoni ya, mungkin nggak semuanya kenal sama Cifoni, dan topik kita kan membahas mengenai style trading nih. ya. Kira-kira kalau Cifoni sendiri itu style tradingnya apa sih, dan kalau boleh di share style trading itu emang ada apa aja Ci gitu, dan Oke, menentukannya ntar gimana, nanti aku tanya selanjutnya. Oke. Hmm. oke.
Jadi pertama kita mesti lihat dulu target kita ini mau trading ini mau apa. Apakah kita memang mau belajar dulu untuk persiapan nanti kita tua, pensiun kita bisa trading. Karena di negara-negara maju itu biasanya kalau kita pergi ya ke kafe-kafe kita ada lihat oma opa di sana megang handphone tuh lagi trading saham tuh. Nah, jadi banyak sekali ya anak-anak muda gitu kan, terus para wanita-wanita juga, misalnya mereka trading saham. Nah, kita tuh maunya apa? Kalau memang kita mau untuk jangka panjang, maka sebisa mungkin kita hindari namanya trauma dalam trading. Nah, trauma dalam trading saya udah cek beberapa kali itu selalu disebabkan oleh satu keinginan untuk cepat menghasilkan. Nggak salah ya teman-teman, nggak salah loh. Saya selalu bilang mau pengen cepat kaya itu tidak salah, hanya saja kita mesti tahu preparation kita udah sampai mana. Betul ya, ibaratnya kita mau ngebut naik mobil tapi kita baru belajar nih. Gasnya di mana, remnya di mana, kita juga belum ngerti. Akhirnya apa kan bahaya. Nah, sehingga saya sendiri memilih style tradingnya adalah swing. Saya lebih dominan swing, kecuali dalam hal tertentu saya punya waktu. Nah, kita juga mesti review ya, kita punya activity seperti apa. Apakah Anda orang yang sibuk? Apakah Anda memang punya kesempatan untuk melihat market terus-terusan? Karena kenapa? Ngeliatin OLT ya, apalagi kita orangnya itu memang aktif ya, kita cari info sana sini, ini bisa menyebabkan ketagihan loh. Jadi tuh mata dan tangan itu pengen pegang handphone terus, pengen ngeliatin market terus gitu ya. Dan pengen ngerasain gitu loh gimana sih kalau nanti beli cuan sekian tuh rasanya euforianya gimana, FOMO-nya gimana. Nah, sehingga itu akan bikin Anda justru tidak sehat secara psikologinya. Nah, oleh sebab itu kalau dibilang style trading, lihat activity kecuali memang Anda bisa ya, Anda bisa, jarinya juga lincah, cepet. Anda mau fast trade boleh nggak? Boleh. Kalau saya bilang style trading itu nggak ada yang salah, yang ada adalah yang paling sesuai sama kita. Misalnya kalau kayak saya kenapa memilih swing? Karena saya punya banyak isanya yang harus diberesin. Misalnya, kalau saya scalping, tiba-tiba nanti member nanya, ya, ya kan nggak mungkin ya saya biarin dulu kemudian gue selesai scalping dulu cuan dulu gue baru nanya member ya baru jawab member nih padahal membernya kan memang lagi butuh jawaban. Nah kemudian swing membuat saya juga merasa calm ya and peace gitu loh sekaligus happy. Kenapa? Karena saya tinggal beli ya terus di Sukor tinggal pasang stop lossnya segala macam udah saya tinggalin kalau udah ya udah cuan ya tinggal ganti ke TS ya selesai gitu loh. Saya lebih happy. Nah, jadi teman-teman coba cek nih, misalnya apa. Kalau misalnya Anda yang suka, istilahnya itu melihat gambar, chart, ya Anda boleh misalnya mau fast trade lah, mau scalper kah, atau mau swing trader ya. Swing itu apa? Selama dia punya tren, mesti naik ya. Kita ngikutin terus ya, kecuali dia udah ganti trennya, dan tren itu tidak bisa berubah ya hari ini. Trennya naik, besok trennya turun, besoknya trennya naik lagi, nggak ada ya. Jadi kalau tren itu, misalnya kita bilang itu dia akan, namanya juga tren ya, jadi itu akan berkelanjutan sampai dia patah tren. Jadi kita cuma follow sampai selesai. Nah, lalu kemudian kalau Anda misalnya, oh saya nggak suka yang versi gambar, misalnya nggak suka versi chart, saya sukanya melihat angka gitu ya. Nggak apa-apa, Anda boleh belajar dari sisi fundamental. Mana tahu Anda bisa jadi investor kan. Jadi kita mulai cek nih, ada nggak kalian punya waktu untuk belajar? Cuman semuanya sama ya, Anda harus sisihkan waktu buat belajar. Anda mau scalp, Anda mau fast rate ya, Anda mau swing, Anda mau fundamentalis ya, Anda semuanya harus starting dengan belajar dulu. Nah, kalau saya prefer swing. Hanya saja swing ini saya juga pilih-pilih saham ya. Saya tidak suka dengan saham-saham yang likuiditasnya itu rendah. Susah keluar jadinya. Ya, betul. Nah, jadi misalnya kan ada yang tertarik misalnya ada yang tertarik dengan waktu singkat dia bisa dapat puluhan persen. Kalau saya lebih mencari saya bisa tenang, dia swing, saya dapat nggak apa-apa lah misalnya kurang 10% dari yang lain yang cepat saya juga nggak ada masalah. Nah, jadi Anda mesti sesuaikan. Dan please jangan bandingkan dengan diri orang lain ya. Misalnya, si Sono dia fast rate dapatnya banyak gitu ya. Oh, saya enggak, jangan. Karena setiap orang itu memang punya stylenya. Nanti Anda kalau udah siap ya, Anda bisa kok. Karena menurut saya ya, orang yang bisa swing, dia juga bisa fast rate ya kalau dia mau. Kalau dia mau.
mau ya, hanya saja memang dia punya spesifik, dia punya spesial tuh memang di swing. Dia swing lebih banyak dapatnya. Kayak saya ya Hmm. sesekali ada fast rate lah, cuman nggak sering Hmm. sih. Itu sih Hmm. saya, Mas. Oke, iya, makasih ya Cifoni untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya dari penjelasannya Cifoni ini sebenarnya bisa dibilang mirip sih kita, Ci. Jadi Oh gitu. aku juga swing sekali-sekali fast trade gitu kan. Fast trade kan kalau kita lihat ada opportunity aja kan, Yes, tapi opportunity kan nggak selalu apa ya, presentable selalu ada setiap hari betul, gitu kan. Jadi ya lebih prefer emang swing karena kalau dari aku juga kan aku masih kerja gitu betul. ya, bukan full time trader. Jadi disesuaikan dengan profil kita begitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman is a good time buat kita untuk reflect juga ya. Kita mundur dulu nih sedikit gitu ya. Dari biasanya kita mau membahas market akan bagaimana dan sebagainya. I think it's a good time for us untuk mikir posisi kita itu sekarang udah di mana nih gitu ya. Jadi kita Benar. tenang Hmm. dulu karena kalau misalnya mau bertanya market kita gimana, marketnya lagi nggak enak guys. Itu aja sih sebenarnya sekarang gitu kan. Ya, Tapi di saat market seperti lagi kayak gini, kalau kita lebih bisa mempersiapkan diri kita, tentunya kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan profit juga akan lebih jelas gitu ya. Karena akan betul. selalu ada aja kesempatan di market begitu ya. Nah, Ci, sebelum mungkin kita ganti topiknya sedikit, aku mau ada Yes. pertanyaan lanjutan. Jadi kan tadi ada kita mau ngobrol, tadi kita ngobrol mengenai dari style trading gitu ya. Tadi Hmm, hmm. Cifoni mention mengenai swing gitu ya. Cifoni lebih dominan di swing. Nah, tapi kan em, penting juga gitu ya, Ci, namanya pengaturan keuangan kita juga ya, Ci, gitu Ya. kan. Ya Mm-mm. kan, jadi kadang-kadang mungkin ada aja orang gitu ya, oh saya nih swing trading gitu kan, tapi duitnya itu nggak ada dana darurat dan sebagainya, semuanya dia masukin ke situ. Karena namanya saham juga Oke, pasti ada naik turunnya kan. Nah, betul. pertanyaannya adalah, kira-kira mungkin untuk teman-teman yang nonton malam hari ini, Ci, ada aja yang baru mulai trading gitu Mm-mm. kan, baru buka akun nih, baru buka Hmm, akun RDN nih hmm, sama hmm, Sukor mm-mm. contohnya, Mm-mm. masuk di keadaan marketnya seperti sekarang ini gitu Mm-mm. kan. Nah, Mm-mm. kira-kira ada nggak nih dua atau tiga tips dari Cifoni yang bisa di-share deh buat trader baru? Kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu dilakukan? Oke, yang pertama adalah kalian mesti tahu berapa yang budget yang kalian sisihkan ya. Hmm. Dan itu adalah budget yang kalian sepakati misalnya untuk berapa lama. Hmm. Contoh, saya punya budget misalnya 5 juta katakan Hmm. ya. Oke, ini 5 juta ini saya untuk berapa lama? Oh, saya mau untuk 3 bulan. Karena gini, ini untuk menghindari nanti Anda panas ya. Biasanya kalau trader awal-awal tuh suka panas gitu. Oke, 5 juta nanti. Oke, lagi loss nih, saya tambah lagi nanti mana tahu dia bisa naik kan gitu ya, saya tambah lagi 5 Hmm. juta dan pastikan itu adalah duit yang memang disisihkan buat apa, buat investasi. Itu investasi misalnya di Sukor 5 juta atau 10 juta udah, lalu Anda mesti siapkan juga investasi untuk belajar ya, karena ini kita kan mau cari uang. Hmm. Jadi kalau kita mau cari uang kita juga perlu punya skill. Dan sebenarnya kalau dibilang ada nggak pendidikan gratis? Ada, banyak. Hmm. Banyak banget. Kalian bisa Google, kalian bisa baca, kalian bisa cari dari manapun, itu ada source-nya. Hanya saja saya mau kasih tahu, usahakan kalian ada keluar dana untuk investasi. Kenapa? Karena subconscious mind kita nggak bisa dibohongin. Segala sesuatu yang kita ada keluarkan effort, dia akan lebih ingat, dia akan lebih menghargai. Ya, ini nanti Anda bisa buktikan sendiri. Nah, setelah itu pastikan juga Anda rutin ya ikut istilahnya tuh edukasi-edukasi juga yang dari Sukor berikan. Lihat juga misalnya review-review sahamnya mereka itu seperti apa dan mulailah belajar menganalisa. Lebih baik Anda punya mentor, Anda punya community itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kadang kita mata cuma dua ya. Kita nggak bisa lihat banyak hal gitu loh. Dan kalau kita ada sebuah community, mereka bisa remind kita. Ini yang penting, ada coach, ada mentor, mereka bisa kasih tahu, itu kamu salah loh, belum tepat loh, kamu harusnya seperti ini. Cuman tolong cari mentor dan coach yang sabar ya, oke? Dan Anda juga perlu sabar untuk belajar. Kenapa? Kadang kan kita nggak tahu Anda kenal dunia saham umur berapa. Bisa saja misalnya baru muda-muda, bener nggak? Bisa saja pas lagi udah usia senior. Nah, dan kapasitas kecepatan belajar orang kan beda-beda. Jadi cari coach dan mentor yang sabar.
Supaya apa? Supaya bisa ngajarin kalian sehingga kalian ngerti. Karena kalau di saham cuma sekedar tahu doang, itu sih tinggal tunggu waktu portonya ambiar. Hanya Nah, saya iya, hanya tahu-tahu doang sih itu karena kita bilang kita kalau mau cari tambahan income ya kita harus punya tambahan skill. Itu nggak bisa bohong ya. Dan perlu siapkan apa? Waktu. Konsentrasilah waktu misalnya satu hari nggak usah banyak. Mau 15 menit, 30 menit yang penting apa? Kalian kalau mau update di saham ya mau nggak mau, suka nggak suka kalian mesti cari tahu istilah, belajar segala macam dan itu mesti rutin. Itu yang kalian mesti prepare. Dan ingat hindari untuk ikut-ikutan orang ya. Misal kalian lagi baca grup nih, beli ini kalian ikut, beli itu kalian ikut. Jangan. Start dulu dengan apa? Dengan saham-saham yang misalnya yang dia punya volatilitas tidak tinggi. Nggak usah khawatir kalian nggak dapat cuan nantinya. Ketika kalian udah sampai di level kalian tahu, kalian ngerti, dan kalian udah tahu market seperti apa, saham itu gerakannya seperti apa, tidak ada kata telat sih untuk cari cuan di market. Karena market mesti buka terus ya, kecuali marketnya tutup gitu. ya, ya, ya. Oke, thank you Nah, banget sih, hal Foni. seperti itu. Ya, Yes. thank you banget ya, Cifoni. Jadi ini teman-teman ya yang baru mulai trading atau mungkin juga yang butuh mendengar hal-hal yang baru disebut ini gitu ya. Jadi sangat penting ya teman-teman ya untuk kita sukses di pasar modal. Karena selalu aku remind ya buat teman-teman, orang yang hebat di pasar modal itu bukan orang yang paling besar cuannya, tapi yang paling bisa bertahan lama di pasar Betul. modal ya. Kalian kalau mau cari orang tuh cari orang yang lama di pasar modal guys. Itu dia orang-orang hebat gitu ya. Karena banyak orang cuan nih mungkin ya di minggu ini, tapi bulan depan dia udah Yes. udah boncos. Gitu ya. Betul. Gitu. Udah cabut malah mungkin ya. Udah cabut. Banyak loh. Iya, iya. Banyak loh. Iya, Jadi betul, ya betul deh. wisdomnya di depan dulu ya Iya. teman-teman. Wisdom and invest. Jangan udah invest dulu baru nanti Anda dapat wisdomnya. Duitnya udah keburu Betul. habis. Wah, hebat tuh Ci ya. Aku baru kepikiran lagi. Wisdom and invest ya, bukan invest and wisdom gitu ya. Betul. Udah boncos dulu baru dapat pelajarannya gitu Ya. kan. Jadi belajar dulu Duitnya ya. udah nggak ada. Wah, luar biasa ini ya pemilihan namanya Wisdom and Invest. Oke. Em, Oke, jadi sebelum mungkin kita tinggal satu atau dua pertanyaan lagi, Cia. Nanti kita mungkin mau tanya-tanya nih, kira-kira ada nggak saham-saham yang rekomendasi atau sektor-sektor menarik nih dari Cifoni gitu ya. Sama mungkin nanti Q&A kita ambil satu atau dua pertanyaan dari Cuan Troopers, boleh kali, Cia? Boleh, Oke. boleh. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, teman-teman di sini aku mau ingetin ya, mungkin ada kalian yang baru join. Tadi Cifoni dia itu mau bagi-bagi buat semua orang yang nonton nih ya, buat semua orang yang nonton ada digunakan, bisa menggunakan free Winbot Lite ya, Ci ya namanya ya. Yes. Winbot Lite ya, jadi ini adalah trading system yang tentunya dapat membantu kalian untuk trading di pasar modal gitu ya. Kalau kalian merasa nggak butuh atau apa, dicoba dulu, dilihat dulu aja gitu ya, dilihat dulu, siapa tahu bisa membantu begitu kan, dan kalian jadi suka, bisa coba nih ya, free trialnya adalah ya dari Cifoni. Dan buat teman-teman satu bulan, aku kasih satu bulan semuanya. Nah tuh udah kayak Oprah Winfrey dia bagi-bagi. Oke, ya, dan dari Sukor juga kita mau bagi 3 merchandise menarik buat kalian ya. Nanti akan dipilih sama admin Sukor gitu ya. Dan jangan lupa tag Instagramnya Wisdom Invest, tag Instagramnya Sukor, sama masukin captionnya apa yang kalian pelajari dari TikTok malam hari ini. Karena banyak banget tadi ya advice, insight yang di share sama Cifoni. Oke. Ci, mungkin kalau dari aku satu pertanyaan aja, habis itu nanti kita coba. Tadi udah ada yang nanya nih sama Cifoni nih soalnya. Satu pertanyaan mungkin kira-kira Ci, buat minggu depan atau mungkin bulan ini, bulan depan lah ya, udah mau pergantian bulan. Kira-kira ada nggak nih saham-saham yang menarik, sektor-sektor yang menarik nih yang lagi Cifoni juga pantau gitu ya, bisa dibilang. Tapi tetap disclaimer on ya, ini cuma aku sama Cifon nih lagi ngobrol istilahnya. Oke. Nah, jadi kalau sektor-sektor teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor komoditas ya, kemudian yang
bara, lalu oil ya, metal-metal Anda perhatikan. Yang penting ingat jangan di HK. Ini kalau lagi retrace mulai diintip-intip ya, mulai dicicil. Kemudian juga sektor-sektor yang berkaitan tentang ini ya, kesehatan ya. Ini seingat aku ada prioritas ya dari ini ya, dana ya, dari Bu Sri ya. Jadi kita perlu perhatikan juga ininya ya, sektor-sektor kesehatan. Sido boleh lah, Sido boleh dilihat. Kemudian lihat ya. Jadi kalian tolong analisa ya, disclaimer on nih. Nah, kemudian Avia, aku tadi ada lihat sekilas menarik ya Avia. Kemudian kalau kayak yang bara, Indi boleh dilihat. Kemudian ada MR juga. Serta ini, kan yang makan program makan dari Pak Prabowo, ini jadinya yang tinggi protein bukan ya? Seingat saya ya. Ada update-nya begitu ya. Jadi tolong diperhatikan juga seperti nanti untuk Java ya, Sepin. Nah, itu diperhatikan. Kalau sudah ada tanda oke ya, apalagi kalau kalian semua yang di sini sudah ada Winbot Light, kalian akan dapat tanda misalnya itu signal buy. Nah, kalian boleh cicil beli ya di situ ya. Jadi nanti semua yang di sini setelah dapat nanti kita juga akan edukasi kalian cara pakainya. Jadi nanti kita akan perhatikan saham-saham yang tadi saya sebut, begitu ada signal, nah itu udah ada tanda support resistnya, kita antri di sana. Nah, itu. Jadi yang lain nggak usah terlalu agresif dulu ya, dan juga saham yang di avoid itu kayak saham-saham finance ya, hati-hati aja dulu ya, karena indeks kita juga takutnya jebol nih. Ini kan lagi lower low terus nih. Ini juga yang daily-nya seingat saya udah tembus MA 200 ya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah dia bisa range-nya ya kayak 78, 75 kita lihat lah di daerah sana ya. Kalau dia tembus, kita lihat ya dia landingnya di mana. Yang penting teman-teman nggak usah agresif dulu, pelan-pelan. Nanti kalau misalnya yang senang sektor-sektor finance ini karena beberapa member saya juga udah pada hot banget ya, Ci udah boleh beli belum? Udah boleh beli saham bank belum? Jadi saya sabar dulu ya. Nah, karena jangan sampai nanti kalian kena DCB gitu loh, udah ngambil nanti ternyata jebrot lagi ke bawah, karena biasanya orang-orang yang ngambil saham-saham bank itu kan biasa lumayan ya ngambilnya ya lotnya ya, jadi jangan sampai nanti kalian terjebak. So pelan-pelan aja, amati dulu, yang fokusnya ke yang tadi aja yang saya ngomongin dulu ya, itu aja. Oke. Thank you Cifoni untuk jawabannya. Ya, sekarang kita coba mungkin jawab satu atau dua pertanyaan dari Troopers yang nonton malam hari ini, karena kita juga udah mau kena waktunya. Ini ada pertanyaan dari Effendi Lim, Ci. Jadi dia bilang cut loss BBRI 10% lebih pindah ke Pegas. Tepat nggak, Ci, katanya? Gimana tuh? Pegas ya? Ci. Bentar ya. Dia udah cut loss BBR 10% lebih pindah ke Pegas. Tepat nggak, Ci? Aku mesti lihat chart dulu sebentar, aku buka dulu ya. Boleh. Ini menarik nih pertanyaan Effendi ya. Jadi memang BBR ini sebenarnya saya juga salah satunya nih ya, teman-teman yang nonton malam hari ini minus juga begitu ya. Tapi kita coba lihat dulu nih Pegas gimana. Oke, nah Pegas ya. Nanti ini saya akan, kalian yang punya Telegram, tolong masuk ke Wisdom Invest, nanti ini saya bagi ya chartnya, jadi kalian bisa nyambung nih. Jadi kalau Pegas sekarang, dia lagi close-nya di 1580 ya, hari ini kan merah. Nah, winline itu di 1575. Kalau sebenarnya mesti di atas winline itu oke, hanya saja saya kurang suka. Hari ini dia punya volume ya cukup gede juga, dan momentumnya mulai jelek nih. Jadi kalau memang belum masuk ya, kita sabar dulu ya. Saya takutnya apa? Kalau posisi sekarang sih masih aman, hanya saja begitu dia tembus 1575 itu turunnya cukup dalam. Nah, jadi kalau mau untuk spekulatif nggak apa-apa. Hanya saja saya belum benar-benar menyarankan ya, karena tanda-tanda lain belum memperlihatkan oke juga sih. Itu karena ini dia punya dia kalau jebol itu sih lumayan dalam ya, agak jauh dia turunnya. Oke.
Jadi itu untuk Pegas ya, untuk Effendi Mm-mm. Lin tadi yang jawab ya. Jadi mungkin aku mau ingetin juga tadi ya. Jadi ada poin penting yang kita udah discuss di awal sama Cifoni ya mengenai Mm. style trading kita gitu ya. Jangan kita kalau invest gitu ya udah baca kinerja perusahaan bagus dan sebagainya, lihat minus 10% karena psikologi market itu terguncang, terus kita takut, terus kita potong, kita cut Mm. loss begitu kan, Mm-mm. itu namanya juga udah salah gitu ya. Tapi kalau Betul. misalnya memang style trading kamu itu istilahnya minus 10 itu sudah batasnya kamu cut loss, itu hebat karena kamu disiplin begitu ya dan mencari istilahnya saham lain begitu ya Mm-mm. yang bisa dilihat lebih profit. Jadi intinya nggak ada salah, nggak ada benar teman-teman, tapi tentukan dulu di awal kalian itu style tradingnya apa, mau Ya, invest kah atau mau trading begitu ya. betul. Oke, ini ada yang nanya lagi Ci. Kita ambil ya. Nih L Trader nih, 79 MDKA gimana Cifoni katanya. 3 hari udah turun Hmm. terus. Mungkin boleh dibantu lihat Cik teknikalnya nih gimana nih Ya, kalau MDKA. oke, MDKA hari ini lumayan ya, dia punya volume juga gede banget. Jadi gini, MA 200-nya di 2671, dikit lagi nih ya. Kita lihat kalau nanti, jadi kalau kondisi Winchart saat ini, dia punya momentum jelek ya, lebih kecil daripada sebelumnya. Volume buangannya hari ini cukup besar, pixelnya 2 merah. Kemudian di bawah line dan sebentar lagi nyentuh MA 200. Kita lihat nanti kalau di MA 200 dia mantul ya, dan posisi isanya tuh volume dan lain-lainnya membaik, kita boleh cicil buy. Namun kalau jebol jangan dulu ya, Mhm. karena kalau jebol dia juga cukup dalam nih si MDKA-nya. Mhm. Coba saya lihat weekly-nya sebentar ya. Mhm. Karena nih MDK salah satu saham favorit saya juga. Saya suka yang berbau-bau emas. MDKA weekly. Ya. Oke, kalau teman-teman nanti ada yang suka sama MDKA, nanti berarti saya paduin bentar ya. MA 200-nya kan di 2670 tuh, yang daily ya. Nah, kita nanti lihat dia tembus nggak? Kalau dia tembus, nanti teman-teman boleh pantau di area 2620 sampai 2570 ya. Itu areanya. Kalau dia nanti bertahan di sana dan kita lihat seperti ada retrace, itu boleh. Namun kalau dia tembus lagi di bawah itu, jangan disentuh dulu ya. Hindarin dulu, avoid dulu. Oke? Karena lebih baik nanti teman-teman ngambil dalam posisi yang kita bilang yang aman lah ya. Karena posisi kalau sekarang lagi retrace-nya begini, lagi turun-turunnya, soalnya di weekly dia juga masih di bawah MA 200. Nah, kita lihat nih nanti ya. Kita ini penutupan ya berarti kan hari Jumat ini kan. Nah, kita lihatlah nanti hari Senin itu dia gimana. Kalau dia sentuh MA 200 dia mantul dengan volume, boleh. Hmm, Kalau enggak Oke, jadi jangan. diperhatikan dulu Senin nanti ya, Ya. teman-teman ya. Dipantau dulu Mm-mm. aja ya, Ci ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, siap, siap, siap. Oke, thank you banget Ci. Itu pertanyaan yang terakhir kita ambil dari Cuan Troopers. Nggak kerasa banget ya kalau ngobrol-ngobrol sama Cifoni. Ini waktu berlalu cepat gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi buat kalian yang ketinggalan ngobrol malam hari ini Instagramnya akan di save ya. Jadi kalian bisa nonton di Instagramnya Sukor ya, yang buat teman-teman ketinggalan direkam Instagramnya. Dan juga tadi ada hadiah-hadiah yang kita bagiin, teman-teman boleh nonton lagi bagaimana cara mendapatkan hadiah-hadiah dari Wisdom Invest dan juga Sukor Sekuritas. Mungkin itu aja Cifoni yang mau aku bilang. Aku mau Yes. bilang sekali lagi thank you ya buat waktunya Thank malam hari you. ini untuk advice dan juga insight-insight mengenai market kita. Aku pamit dulu ya Ci ya dan teman-teman semuanya yang nonton Sama-sama. malam hari ini. Mari, bye-bye.